Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna shalihati anna lahum ajran hasana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan kajian kita terkait dengan fikih kebencanaan bagian kedua, yang kali ini memaknai bencana, bagaimana cara memandang bencana. Kalau kita lihat dari sisi fungsi, bencana itu bisa dibagi dua. Yang pertama, bencana sebagai rahmah, sebagai bentuk kasih sayang yang datang dari Allah kepada manusia. Yang kedua, berfungsi sebagai media introspeksi seluruh perbuatan manusia. Kemudian, bencana sebagai bentuk kasih sayang Allah. Berbagai peristiwa yang menimpa manusia pada hakikatnya merupakan ujian dan cobaan atas keimanan dan perilaku yang telah dilakukan oleh manusia. Sehingga Allah sendiri menetapkan bagi dirinya sifat rahmah. Sebagaimana pada Quran surat Al-An'am ayat 54, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza ja'akal ladzina yu'minuna bi ayatina faqul salamun 'alaikum. Kataba rabbukum 'ala nafsihir rahmah annahu man 'amila minkum su'an bi jahalatin summa taba min ba'dihi wa aslaha fa annahu ghafurur rahim. Apabila orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami itu datang kepadamu Muhammad, maka katakanlah, salamun alaikum, keselamatan atas kalian. Tuhanmu telah menetapkan atas dirinya kasih sayang, yaitu bahwasanya barang siapa yang berbuat kejahatan di antara kamu lantaran kejahilan, ketidakmengertiannya, kemudian ia bertaubat setelah mengerjakannya dan mengadakan perbaikan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Begitu pula sebaliknya, orang beriman dan bertakwa selalu mengakui bahwa apa yang diberikan oleh Allah kepada mereka adalah kebaikan. Pada Quran surat An-Nahl ayat 30, wa qila lil ladzina taqaw madza anzala rabbukum qalu khairan lil ladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa la darul akhirati khairun wa la ni'ma darul muttaqin. Dan dikatakan kepada orang yang bertakwa, apakah yang telah diturunkan oleh Tuhanmu? Mereka menjawab, Allah telah menurunkan kebaikan. Orang yang berbuat baik di dunia ini mendapatkan pembalasan yang baik, dan sesungguhnya kampung akhirat adalah lebih baik, dan itulah sebaik-baik tempat bagi orang yang bertakwa. Jadi sifat rahmah Allah akan membentuk sebuah sikap yang merupakan tujuan puncak dalam Islam, yakni kebaikan dan keadilan. Pada Quran surat Ali Imran ayat 18, surat Al-A'raf ayat 29, surat Asy-Syura
ayat 17. Dan pada Quran, Qul amara rabbi bil qis wa aqimu wujuhakum inda kulli masjidin wada'uhu mukhlishina lahuddin kama bada'akum ta'udun. Katakanlah Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan. Dan katakanlah luruskanlah muka dirimu di setiap sholat. Dan sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ketaatanmu kepadanya. Sebagaimana dia telah menciptakan kamu pada permulaan, demikian pula lah kamu akan kembali kepadanya. Pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah, dalam menjalani kehidupan, manusia selalu berhadapan dengan sesuatu yang menimpa dirinya. Sesuatu yang menimpa itu pada kajian kita sebelumnya dalam istilah Al-Quran disebut musibah. Konsekuensi dari ajaran tauhid, peristiwa yang menimpa manusia tersebut bukanlah sebuah persoalan karena manusia hidup pasti akan diuji dengan berbagai persoalan. Nah, untuk itulah yang menjadi persoalan adalah bagaimana manusia menghadapi ujian dan cobaan itu sendiri, cara melihat agar supaya bisa menyelesaikan ujian itulah yang sangat penting bagi kita, khususnya umat Islam. Sehingga peristiwa yang merupakan musibah itu tidak lepas dari ketetapan dan ketentuan Allah, di mana kita sebagai manusia tidak tahu apa yang akan ditetapkan pada kita. Hanya Allah memberikan kepada kita manusia untuk senantiasa berikhtiar dan berdoa, kemudian bertawakal, menunggu hasil dari ikhtiar dan doa, apa yang terbaik yang datang dari Allah. Jadi kita tidak bertawakal pada ikhtiar, namun kita bertawakal kepada Allah yang memberikan keputusan atas ditetapkannya yang terbaik bagi kita. Kemudian di surat Al-Anfal ayat 53, kemudian di surat Ar-Ra'd ayat 11, yang sudah sering kita dengar, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Ya, jadi kalau manusia berhati-hati menyikapi bahwa jangan suudzon kepada Allah, bahwa itu adalah bentuk kasih sayang Allah, tentunya akan beda hasilnya di dalam memaknai musibah yang datang pada dirinya. Nah, ayat-ayat Allah yang berkaitan dengan ketentuan dan ketetapan Allah tentang peristiwa yang dihadapi manusia itu tidak lain didasarkan pada kebaikan dan keadilan Allah, supaya manusia mengingat dan kembali kepada ketetapan Allah bahwa Allah itu maha baik, Allah maha adil. Dalam surat Yunus ayat 44, innallaha la yadhlimun nasa syai'an walakinnan nasa anfusahum yadhlimun. Sesungguhnya Allah tidak berbuat zalim kepada manusia sedikit pun, akan tetapi manusia itulah yang berbuat zalim kepada diri mereka sendiri. Pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah, gambaran bahwa Allah maha baik, Allah maha adil, pada hadis yang diriwayatkan oleh Muslim an Abi Sa'idin wa Abi Hurairah annahuma sami'a Rasulullah yaqulu. Dari Abi Sa'id dan Abi Hurairah bahwa keduanya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yusibul mu'mina
min wasabin wala nasabin wala saqamin wala hazanin hattal hammi yuhammuhu illa kufira bihi min sayyiatihi. Tidaklah menimpa seorang mukmin rasa sakit, kelelahan, penyakit, kesedihan, hingga kegundahan yang dirasakannya kecuali Allah akan menghapus kesalahannya. Dengan kita perhatikan bagaimana Allah dan Rasul memberikan penjelasan cara kita memaknai bencana ini merupakan bukan merupakan amarah dan ketidakadilan Allah kepada manusia, justru sebaliknya bencana merupakan bentuk kebaikan dan kasih sayang Allah kepada manusia. Sehingga pada Quran surat Al-Baqarah ayat 156 ayat 157, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini sebagai pernyataan keimanan kita. Jadi apabila ditimpa musibah, kita disuruh mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kita kembalikan kepada Allah. Ulaika alaihim salawatu mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah yang mendapatkan keberkahan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Nah, setelah mengucapkan kalimat istirja, maka kita dianjurkan untuk berdoa, yaitu Allahumma ajirni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Ya Allah, berilah balasan dari musibah yang menimpanya itu dan gantilah dengan yang lebih baik. Jadi diganti untuk menaikkan derajat keimanan dan ketakwaan kita. Kemudian yang kedua, bahwa fungsi bencana itu sebagai media untuk introspeksi pada seluruh perbuatan manusia yang mendatangkan peristiwa yang merugikan manusia itu sendiri. Pada Quran surat Al-Hasr ayat 18, yang kita disuruh terus bertakwa, memperhatikan tentang apa yang kita lakukan untuk bekal kita esok di akhirat. Maka jika kita melihat bahwa fungsi bencana sebagai sarana untuk introspeksi diri, maka kesalahan itu tidak hanya diartikan sebagai perbuatan dosa dalam konteks teologis, namun kesalahan juga diartikan sebagai dosa sosiologis yang kesalah perhitungan dalam berbuat terhadap manusia. Kaitannya dengan melakukan segala sesuatu yang berkaitan dengan urusan manusia tanpa berangkat dari perhitungan yang matang, tentunya risiko yang akan diterima adalah bencana akan semakin besar. Nah, itulah yang dimaksud dengan kesalahan sosial. Kemudian kaitannya dengan fenomena sosial. Dalam kita bergaul di masyarakat yang heterogen, mestinya kita menunjukkan sikap tasamuh, berlapang menghadapi perbedaan. Namun ketika yang ditonjolkan adalah arogansi individual dengan melakukan perbuatan yang merusak, maka relasi sosial pada saat tertentu perbuatan itu akan menimbulkan bencana sosial. Kemudian akibat kesalahan perhitungan perbuatan manusia dalam menghadapi risiko, maka bencana akan muncul
yang tentunya berakibat negatif pada kehidupan manusia. Namun di sisi yang lain, kalau kita memandang dari munculnya bencana itu sebenarnya berdampak positif bagi manusia. Ya, misalnya setelah terjadi bencana gempa bumi, tsunami, maka manusia akan berpikir dan memperhitungkan untuk membangun tata kota yang baik dan dapat mengelola kerentanan dan risiko yang mungkin akan muncul. Di samping itu juga yang asalnya tidak taat, ya, berbuat jahat, maka bisa jadi akan berbuat yang lebih baik. Pemahaman terhadap bencana seperti yang sudah kita kaji pada ayat-ayat Allah akan melahirkan sikap yang arif, bijaksana dalam menjalin hubungan dengan manusia ataupun dengan alam. Dengan kata lain, bencana yang telah terjadi merupakan media untuk introspeksi atas seluruh perbuatan yang telah dilakukan manusia. Jadi dalam konteks kajian kita kali ini bahwa bencana apapun yang terjadi bukan serta-merta merupakan azab, tetapi harus dilihat dari konteks yang lebih luas. Ya, jadi kalau sebagai bentuk kasih sayang Allah, ya, kita harus mencari bagaimana jalan keluarnya, menyikapi. Kalau itu sebagai sarana introspeksi diri, ya marilah kita segera melakukan taubatan nasuha, baik yang itu akan merusak dirinya sendiri maupun yang akan merusak tatanan sosial. Jadi keputusan-keputusan yang kadang diambil, ya, yang di situ tidak mencerminkan keadilan, ya, untuk mensejahterakan orang lain, kebahagiaan orang lain, maka ketika ada bencana kemudian yang negatif yang diterima berkaitan dengan persoalan-persoalan yang masalah sosial yang akhir ini banyak kita temui, maka mari kita jadikan sebagai tazkirah, sebagai peringatan, ya, kemudian kita kembali kepada jalan Allah, maka Allah itu pasti akan memberikan jalan keluar sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah pada ayat-ayat yang telah kita kaji. Dan kepada kita sebagai orang yang beriman, yang tentunya kita tidak menilai sebagai azab dari Allah, ya. Kemudian kalau bagi orang yang mendurhaka kepada Tuhannya, ya, itu bentuk siksaan di dunia, dan di akhirat tentunya Allah juga akan memberikan yang lebih dari siksaan di dunia. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya akhiri kajian kali ini di bagian kedua. Mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.